Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Putri Firdaus dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Hari ini saya akan membahas 3 topik, yaitu identitas nasional, identitas nasional, konstitusi nasional. Identitas nasional, identitas artinya jati diri, ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada diri seseorang atau suatu sehingga mampu membedakan dengan yang lain. Nasional menunjukkan pada kelompok-kelompok persatuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar perkelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Kedua, menurut pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang memiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bahasa yang lainnya. Identitas dalam konteks bahasa cenderung mengacu pada identitas serta karakter khas suatu negara. Ketentuan atau yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009, bendera negara Indonesia yaitu Sang Merah Putih, bahasa Indonesia yaitu bahasa nasional, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, lambang negara Garuda Tertuan. Sumber historis, sosiologi, dan politik. Historis adalah kebangkitan nasional tahun 1908, Kongres Kebudayaan tahun 1908, dan Kongres Pemuda dan Pasca Kemerdekaan. Sosiologi, meningkatnya kesadaran dan akibat potensi dan komunikasi dan juga persinggahan antara budaya yang terjadi. Sedangkan politik, bentuk identitas nasional menjadi pendiri atau pembangunan jati diri bangsa Indonesia telah ada. Selanjutnya ada bentuk-bentuk dan unsur-unsur identitas nasional. Bentuk-bentuk yaitu bendera negara, bahasa negara, lambang negara, dan kebangsaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Semboyan negara, kebudayaan negara. Adapun unsur-unsurnya yaitu suku bangsa, agama, kebudayaan, bahasa. Selanjutnya dinamika dan tantangan identitas nasional. Yang pertama, lenturnya nilai-nilai luhur dan praktik kehidupan kebangsaan dan bernegara. 2. Nilai Pancasila sebelum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. 3. Perasaan nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. 4. Lebih bangga mengenal bendera dan produk luar negeri daripada lokal. 5. Simbol-simbol asing daripada dalam negeri dan lebih menyukai atau senang dengan lagu-lagu asing daripada lagu negara sendiri. Selanjutnya, integrasi nasional. Integrasi nasional adalah mempersatukan segala perbedaan yang ada dalam masyarakat dan menjadi keseluruhan yang tidak terpisahkan, atau menyatukan kesatuan, yaitu dari
berbagai kelompok atau menyatukan sebagai kesatuan bangsa. Dan selanjutnya ada sumber-sumber dan politik interaksi nasional. Sumber terus ada yaitu yang pertama, model integrasi Imperium Majapahit. Kedua, model integrasi kolonial. Ketiga, model integrasi nasional Indonesia. Sumber politik yaitu faktor menentukan tingkat integrasi nasional, yaitu yang pertama, adanya ancaman dari luar. Dua, gaya politik kepemimpinan. Ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Keempat, ideologi nasional. 5. Kesempatan pembangunan ekonomi. Adapun jenis-jenis interaksi nasional. Interaksi politik yaitu dimensi vertikal dan horizontal yang memiliki perbedaan. Interaksi ekonomi yaitu kegiatan perekonomian yang menjadi ketergantungan antara sesama dan saling menguntungkan dan seenergi. Interaksi sosial budaya yaitu salah satu yang utuh dan kesatuan suku, agama, dan rasa. Konstitusi nasional dibagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah suatu naskah atau beberapa naskah, sedangkan konstitusi tidak tertulis adalah memuat ketentuan-ketentuan mengenai pemerintahan yang tidak tertulis dalam suatu naskah tertentu. Konstitusi nasional adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisikan ketentuan tentang bagaimana pemerintahan diatur atau dijalankan. Konstitusi dikatakan sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Dan jenis-jenis konstitusi nasional. Konstitusi tertulis, contohnya Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Kedua, Undang-Undang Dasar RIS. Ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara. Keempat, Undang-Undang Dasar 1900 hasil amandemen. Konstitusi tidak tertulis, contohnya 1. Keputusan MPR diambil dan diputuskan berdasarkan musyawarah secara mufakat. 2. Pidato Presiden pada sidang paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus 1945 dan pidato Presiden sebelum MPR melakukan sidang. Ketiga, ada adat istiadat. Adapun fungsi konstitusi negara yaitu landasan konstitusi nasional. Kedua, membatasi kekuasaan pemerintahan. Ketiga, menjamin HAM warga negara. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda dalam mendengar presentasi kali ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.